Ustaz, saya ada pertanyaan berkaitan dengan penjelasan kemarin, pertemuan kemarin masih berkaitan dengan bid'ah, karena kemarin di pertemuan sebelumnya kita diangkat tentang bid'ah. Di masyarakat banyak sekali terjadi, ya saya juga bingung gitu menerima misalkan, Pak ini bid'ah, ini kunut bid'ah misalkan, atau itu bid'ah, atau melaksanakan ibadah-ibadah ini bid'ah. Dan sebetulnya mengapa banyak bermunculan bid'ah itu sendiri, gitu, menghukumi bid'ah, dan sebetulnya penjelasan berkaitan bid'ah itu sendiri seperti apa secara detail? Ya, hadis banyak berbicara tentang masalah pentingnya menjauh dari bid'ah. Penting untuk kita perhatikan setiap kata yang beredar di tengah-tengah masyarakat, untuk diperhatikan makna secara bahasa dan makna secara penggunaan di tempat tersebut. Secara bahasa, bid'ah itu diartikan sebagai sesuatu yang baru tanpa contoh. Makanya dalam bahasa Arab, ini dalam sastra ya, ibtada'a itu kreatif. Tapi kalau dalam bahasa hukum, ibtada'a itu tercela, itu bikin bid'ah tercela. Nah, jadi kita harus memperhatikan sekarang penggunaan kata bid'ah. Jadi kalau disepakati bahwa arti bid'ah adalah sesuatu yang baru tanpa contoh, nah dihubungkan dengan masalah ibadah, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk beribadah, dan Allah Maha tahu kemampuan kita dalam beribadah. Kalau tidak ada bimbingan sangat susah. Makanya Allah turunkan Al-Quran dan Allah kirim Rasul untuk memberikan contoh kepada kita bagaimana cara mempraktekkan yang terdapat di dalam Al-Quran. Sehingga Rasulullah SAW sebagai teladan dalam segala hal, tentu kita juga harus memahami mana syariat yang dibawa Rasul dan mana budaya di mana Rasulullah berada. Harus mampu kita pahami. Kalau sekiranya yang biasa dilakukan oleh Rasulullah itu dilakukan juga oleh orang Arab umumnya, berarti itu budaya. Dan ketika ada kebiasaan orang Arab itu diperbaiki oleh Rasulullah, nah itu ada kaitan dengan syariat. Umpamanya tawaf, itu sudah jadi budaya Arab. Datanglah perintah dari Al-Quran, maka ada perbedaan. Kalimat Al-Quran jelas sekali bahwa Ka'bah itu diciptakan untuk, Baitullah itu diciptakan untuk orang-orang yang tawaf. Nah, bagaimana praktik tawafnya? Maka tidak semuanya perbuatan orang luar disebut bid'ah, sebab ada di mana ada dukungannya dari Al-Islam. Dan tidak semua yang dilakukan Rasul disebut sunnah. Nah, kalau begitu apa arti bid'ah? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, pertama, man amila amalan ya laisa alaihi amruna fahuwa raddu. Ini satu hadis. Hadis yang kedua, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa fihi fahuwa raddun. Ketiga, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Ini hadis Bukhari yang dua, yang di bawah hadis Muslim. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Perlu kita catat, ada amal, ada atasan, ada amr.
baru diponis redud. Ada ahdasa, sesuatu yang baru. Ada amar, urusan. Ada fihi, tempat, dalam. Kemudian ada perbuatan baru, urusan, dan minhu. Min itu sumber. Nah, kalau kita terjemahkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan laisa alaihi, tidak ada di atasnya amruna, perintah kami, fawaradun, maka ditolak. Bagaimana sekarang? Satu amal ada atasannya tapi tidak persis. Apakah redud? Contohnya, Rasul melaksanakan sholat subuh. Setiap rakaat pertama subuh Jumat surat As-Sajdah, rakaat kedua surat Al-Insan. Perintahnya adalah sholatnya 2 rakaatnya. Persis enggak praktek sholat di masyarakat kita? Satu surat As-Sajdah harus tamat rakaat pertama, surat Al-Insan tamat rakaat kedua. Enggak prakteknya. Tapi apakah itu melanggar? Itu masih alaihi amruna itu. Bukan malaisa alaihi amruna itu, alaihi amruna itu. Atau bawahnya sekarang. Ini ada yang kedua, man ahdatsa fi amrina, sesuatu yang baru. Sengaja dia membuat sesuatu yang baru ya. Fi amrina, dalam urusan agama. Ma laisa fihi, yang tidak ada di dalamnya. Ditolak. Bagaimana kalau ada di dalamnya? Apakah ditolak? Contohnya, kita diperintah memelihara Al-Quran. Bahkan Al-Quran menyebutkan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Mengajar Al-Quran itu perintah dari Allah. Bagaimana cara kita mengajar Al-Quran? Dengan cara yang Rasul ajarkan. Caranya tentunya tidak bisa kita ikuti bagaimana cara Rasulullah mengajarkan. Gak mampu kita. Ada perkembangan di situ. Ahdatsa itu, perbuatan baru itu. Fi amrina, jelas ini. Fi syu'ri Al-Quran. Malisa fihi, enggak termasuk malisa fihi, itu ma huwa fihi itu. Jadi kebalikan ahdatsa asbata, kebalikan fi amrina fi ghairi amrina. Nah, kebalikan malisa fi ma huwa fihi. Jadi rodun itu kalau terpenuhi tiga-tiganya, baru keluar dari urusan, baru di dalam urusan tapi tidak ada hubungan dengan urusan itu rodun. Bagaimana kalau sekarang baru dalam urusan agama tapi masih di dalamnya? Kan memelihara Al-Quran perintah. Cara memeliharanya enggak persis seperti Rasulullah. Itu baru itu. Ahdatsa itu. Bikin metodologi, Maqdis bikin metode ihsan, tahsin, tamat Quran. Baru semuanya itu. Apakah itu radun? Insyaallah enggak harus seperti itu. Harus jelas makanya. Memelihara Al-Quran sekarang dicetak berapa halaman, dibagi 30 juz, pakai tanda baca, fathah, dhamma, kasrah, sukun, tasdid, pakai alis mad. Itu semuanya ahdas, muhdas semuanya itu. Enggak ada contohnya dalam kehidupan Rasulullah dan sahabat. Fi amrina, jelas itu fi amrina. Tapi jangan dikatakan malisa fihi itu. Jangan dikatakan malisa minhu itu. Itu ma huwa fihi, itu ma huwa minhu itu. Insyaallah tidak rodon tapi makbul. Nah, harus kita perhatikan tuh. Sekarang umpamanya salat malam Ramadan. Di zaman Rasul nggak pernah terjadi 30 malam berturut-turut berjamaah. Enggak itu. Kenapa? Sekarang dilakukan di seluruh dunia. Setiap malam. Setiap malam selama bulan Ramadan. Apakah itu termasuk bidah?
Insya Allah kita lanjutkan pada episode berikutnya supaya lebih jelas lagi. Kita sedikit-sedikit lah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah.